Ini adalah tempat di mana Eropa dan Asia benar-benar saling bertemu. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh peradaban yang telah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Di tanah inilah manusia pertama kali membangun permukiman, lalu berkembang menjadi kota, hingga akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan besar. Dalam banyak hal, tempat ini bisa dianggap sebagai titik awal dari segalanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, jika dunia ini hanya terdiri dari satu negara, maka kemungkinan besar ibu kotanya adalah Istanbul. Saat ini, Istanbul dihuni oleh lebih dari 20 juta orang, menjadikannya salah satu dari 5 kota terpadat di dunia. Setiap tahunnya, jumlah pendatang yang masuk ke kota ini setara dengan sekitar 5% dari total populasinya. Angka yang sangat tinggi bahkan untuk ukuran kota metropolitan. Seperti pada masa lampau, Istanbul tetap menjadi kota kosmopolitan yang menarik orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Hanya sekitar seperempat penduduknya yang lahir di sini, sementara sisanya datang dari berbagai daerah dan akhirnya menetap. Bahkan hampir 1/5 dari total populasi Turki tinggal di kota ini saja. Meskipun begitu padat, Istanbul memiliki daya tarik yang membuat banyak orang jatuh hati. Kota ini dipenuhi toko barang antik, kafe yang tak terhitung jumlahnya, restoran, butik unik, serta lapisan sejarah yang begitu kaya. Siapapun bisa menemukan komunitas yang terasa cocok dengan dirinya. Jika ingin berbisnis, membeli atau menjual sesuatu di Turki, tidak ada tempat yang lebih hidup dibandingkan Istanbul. Bagi pencinta olahraga, pertandingan-pertandingan terbesar juga berlangsung di sini. Selain itu, kota ini membentang di sepanjang indahnya Laut Marmara. Letaknya yang berada di pesisir membuat Istanbul mudah diakses melalui darat, udara, maupun laut. Kapal-kapal pesiar besar rutin berlabuh di sini, menjadikannya salah satu pusat wisata utama. Namun popularitas ini juga membuat biaya hidup di Istanbul relatif mahal, seringkali lebih menyasar kalangan atas. Pusat perbelanjaan dan harga sewa termasuk yang tertinggi di Turki, terutama saat akhir pekan. Banyak kapal pesiar raksasa datang membawa ribuan wisatawan, sebagian besar dari Eropa dan Amerika Serikat. Jika Anda duduk di sebuah kafe dekat pelabuhan, besar kemungkinan Anda akan menikmati secangkir kopi dengan harga yang cukup tinggi. Banyak kafe dan restoran menambahkan margin keuntungan sekitar beberapa dolar pada hampir semua menu mereka. Di kawasan seperti Galata Port, harga-harga bisa terasa cukup mahal bagi kebanyakan orang. Meski demikian, saat musim panas tiba, garis pantai Istanbul berubah menjadi ruang sosial bersama bagi berbagai kalangan. Musik live, acara, pameran, DJ, hingga kegiatan luar ruangan membuat kota ini selalu terasa hidup. Ketika musim dingin datang, orang-orang biasanya memilih berjalan santai di sepanjang pantai dengan pakaian hangat. Memang terkadang terlihat sampah seperti puntung rokok atau botol kaca di beberapa area tepi laut. Namun pemandangan laut dan kapal-kapal yang melintas tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Bahkan di pagi hari, hampir setiap sudut kota sudah dipenuhi aktivitas. Bertemu dengan rombongan turis adalah hal yang sulit dihindari. Di sepanjang pantai, terdapat banyak kios kecil yang menjual sandwich ikan khas Istanbul. Menikmatinya di tepi laut adalah pengalaman yang sangat ikonik. Di kawasan Karakoy, bahkan ada tempat yang khusus menjual sup dengan berbagai pilihan, dan antrean panjang sering terlihat di depannya. Jika Anda pertama kali mengunjungi Istanbul, ada satu hal menarik yang akan langsung terasa. Di jalan-jalan kecil kawasan Beyoğlu, terutama di sekitar Cihangir, kucing-kucing berkeliaran bebas dan menjadi bagian dari kehidupan kota. Dipadukan dengan arsitektur khas, gaya berpakaian penduduk yang unik serta sikap mereka yang ramah, lingkungan ini terasa hangat dan nyaman. Bangunan penuh grafiti warna-warni, jalanan sempit yang menanjak, serta komunitas pecinta hewan menciptakan karakter khas kawasan tersebut. Dilihat dari penghuninya, area ini didominasi oleh generasi muda hingga paruh bahia yang terlihat energik dan dinamis. Lokasinya yang dekat dengan Taksim Square dan Galata Tower juga membuatnya semakin populer. Tidak heran jika Beyoğlu dan Karakoy menjadi tempat berkumpulnya berbagai karakter unik. Menariknya, Karakoy dulu dikenal sebagai pusat distrik hiburan malam yang kontroversial. Di sisi lain ada juga area seperti Tarlabaşı yang oleh sebagian orang dianggap kurang aman. Pemandangan tunawisma di jalanan bisa menjadi hal yang menyedihkan. Namun hanya beberapa kilometer dari sana, kawasan seperti Nişantaşı menawarkan gaya hidup yang lebih mewah dan modern. Secara umum, masyarakat lokal cukup ramah terhadap wisatawan. Ketika melihat kamera, mereka sering tersenyum, membantu, bahkan menawarkan makanan atau mengajak berbincang. Hampir di setiap toko Anda bisa melihat orang duduk santai sambil minum teh, dan menawarkan secangkir teh kepada orang lain adalah hal yang wajar.
Namun keramahan ini tidak selalu dirasakan oleh para pengungsi dari negara-negara seperti Suriah, Afghanistan, atau Pakistan. Seiring waktu, Turki mulai merasa terbebani dengan situasi pengungsi, dan Istanbul menjadi salah satu kota yang paling merasakan dampaknya. Banyak pelaku usaha mengaku sudah mencapai batas toleransi mereka. Salah satu masalah utama adalah ketersediaan air. Istanbul menghadapi tantangan serius terkait sumber daya air dalam jangka panjang, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Selain itu, sebagian pengungsi bersaing dengan warga lokal dalam pekerjaan dengan upah lebih rendah, yang menimbulkan ketegangan sosial. Konflik antara penyewa dan pemilik properti juga cukup sering terjadi. Dalam konteks ini, Istanbul dan Turki secara keseluruhan memikul beban besar dalam menangani krisis pengungsi global. Akibatnya, masyarakat lokal cenderung menjaga jarak dan bersikap lebih waspada terhadap orang-orang yang datang bukan sebagai wisatawan, melainkan sebagai pencari suaka. Situasi ini semakin diperumit oleh kondisi ekonomi Turki yang sedang menghadapi inflasi tinggi. Harga barang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun, sementara kenaikan gaji tidak mampu mengimbangi. Tekanan hidup pun semakin terasa. Para pemilik usaha kesulitan menghadapi biaya sewa dan pajak, sementara konsumen berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena pendapatan hampir tidak pernah mampu mengejar laju inflasi, daya beli masyarakat terus menurun. Untuk bisa hidup lebih layak di Istanbul, seseorang biasanya harus memiliki penghasilan dalam mata uang kuat seperti dolar AS atau euro, atau bekerja di sektor yang sangat menguntungkan seperti properti. Kota ini dipenuhi agen real estate. Banyak di antaranya berharap mendapatkan keuntungan cepat dengan menjual properti kepada pembeli kaya, terutama dari negara Arab dan Rusia yang terdorong oleh tingginya permintaan. Warga asing yang membeli properti senilai minimal $400.000 bahkan bisa memperoleh kewarganegaraan Turki, lengkap dengan hak yang sama seperti warga lokal, termasuk hak memilih. Hal ini membuat kota-kota seperti Istanbul dan Antalya menjadi pilihan populer bagi investor asing. Dampaknya, pasar properti semakin panas. Namun, sebagian besar warga lokal justru tidak mampu membeli rumah dengan kualitas yang lebih baik, karena properti tersebut lebih ditujukan bagi pembeli luar negeri. Dari sudut pandang penduduk lokal, kehidupan sehari-hari di Istanbul sering terasa tidak teratur dan penuh kekacauan. Tidak jarang orang makan sambil mengemudi, membunyikan klakson karena hal sepele, atau memarkir kendaraan sembarangan. Taksi pun sulit didapat. Ketika Anda memesan, pengemudi sering menanyakan tujuan terlebih dahulu sebelum menerima. Jika jaraknya terlalu dekat, besar kemungkinan mereka akan menolak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Istanbul dipenuhi oleh toko-toko kecil. Jika Anda seorang wisatawan, Anda mungkin akan memperhatikan bahwa banyak papan nama toko mencantumkan tahun berdiri, seperti sejak 1977. Bagi masyarakat Turki, hal ini merupakan simbol prestis. Semakin lama sebuah usaha berdiri, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan reputasinya. Orang-orang percaya bahwa bisnis yang telah lama bertahan cenderung menawarkan kualitas dan layanan yang lebih baik. Fenomena serupa juga terlihat pada bangunan bersejarah seperti madrasah dan masjid di Istanbul. Banyak di antaranya dinamai berdasarkan nama seseorang. Pada masa Kekaisaran Ottoman, hal ini merupakan simbol status sosial. Orang kaya pada masa itu tidak memiliki banyak pilihan untuk membelanjakan uang mereka seperti sekarang. Mereka tidak bisa membeli mobil mewah atau gadget modern, sehingga mereka menginvestasikan kekayaan mereka untuk membangun masjid, sekolah, air mancur, dan fasilitas umum lainnya, serta menamai bangunan tersebut dengan nama mereka sendiri. Karena itulah, hampir setiap bangunan bersejarah di Istanbul memiliki kaitan dengan nama seseorang. Bagi siapapun yang datang ke kota ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Istanbul Airport memegang peranan penting. Bandara ini melayani sekitar 65 juta penumpang setiap tahun dan termasuk dalam 5 bandara tersibuk di dunia. Setelah berada di dalam kota, dengan memiliki kartu transportasi Istanbul, Anda bisa menggunakan hampir semua jenis transportasi umum, termasuk feri. Perjalanan dengan feri bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga pengalaman tersendiri. Orang-orang biasanya tidak hanya duduk diam, mereka berdiri di tepi, menikmati pemandangan laut, mengamati burung, bahkan melemparkan simit kepada burung camar. Bagi warga lokal, ini adalah cara sederhana untuk bersantai dan menyegarkan pikiran.
Secara umum, masyarakat Turki menginginkan lebih banyak wisatawan datang, tetapi tidak selalu menginginkan lebih banyak penduduk asing menetap. Meskipun lalu lintas sering melelahkan, orang-orang di sini cukup sabar dalam menjalani kehidupan. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah. Banyak yang bekerja keras, bahkan menjalankan usaha sendiri. Sebagian besar usaha berfokus pada makanan dan minuman, namun Istanbul juga dipenuhi toko souvenir, penjual karpet, dan toko pakaian. Meski demikian, seperti banyak tempat lain di dunia, hari Minggu cenderung lebih sepi. Toko tutup, jalanan kecil terasa lengang, dan suasana menjadi lebih tenang. Sebagian besar orang menggunakan metro atau bus kota untuk beraktivitas. Harga bahan bakar yang tinggi serta kemacetan yang terus-menerus membuat transportasi umum menjadi pilihan utama. Selain itu, harga mobil baru di Turki sangat mahal. Mobil mewah yang di Eropa mungkin seharga $50.000, di Turki bisa mencapai 2 kali lipatnya. Hal ini karena pajak kendaraan yang sangat tinggi, bahkan bisa setara dengan harga mobil itu sendiri. Ada satu kebiasaan yang sangat mencolok di Istanbul, minum teh. Orang Turki minum teh hampir sepanjang waktu, bukan hanya saat santai tetapi juga saat bekerja. Di hampir setiap tempat kerja, selalu ada sudut kecil tempat teh diseduh. Teh bukan sekedar minuman, melainkan bagian dari interaksi sosial. 2 orang bisa duduk berjam-jam sambil minum teh tanpa merasa bosan. Topik pembicaraan biasanya seputar ekonomi, sepak bola, atau gosip sehari-hari. Secara statistik, masyarakat Turki bersama dengan orang Irlandia termasuk yang paling banyak mengkonsumsi teh di dunia. Di sisi lain, kebiasaan merokok juga cukup tinggi. Jika Anda menghentikan 10 orang dewasa di jalan, kemungkinan besar 8 di antaranya adalah perokok. Banyak yang mulai merokok sebelum usia 18 tahun dan kesulitan berhenti hingga dewasa. Dari segi kebudayaan, orang Turki dikenal cukup fleksibel dan toleran. Jika Anda adalah orang asing, mereka umumnya tidak terlalu mencampuri gaya hidup Anda. Namun, ada nilai-nilai penting yang sangat mereka jaga dan harus dihormati. Salah satunya adalah penghormatan terhadap agama Islam dan umat Muslim. Jika seseorang secara terbuka merendahkan nilai-nilai ini, kemungkinan besar ia tidak akan merasa diterima. Meskipun demikian, jika melihat kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat tidak menjalani kehidupan yang sangat religius, tetapi tetap memiliki keterikatan yang kuat terhadap keyakinan mereka. Berdasarkan data resmi, sekitar 99% penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Selain agama, sejarah juga hal yang sangat sensitif. Masyarakat Turki memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap tokoh-tokoh sejarah mereka, termasuk para Sultan Ottoman dan pendiri Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Kritik terhadap tokoh-tokoh ini tidak dilakukan sembarangan, karena masyarakat sangat menjaga warisan mereka. Secara keseluruhan, masyarakat Turki dapat digambarkan sebagai kombinasi antara religius dan nasionalis. Jika Anda menghormati nilai-nilai yang mereka pegang, Anda akan disambut dengan kehangatan dan keramahan Turki. Di sisi lain, ada juga ketertarikan yang cukup kuat terhadap kekayaan dan gaya hidup mewah. Sejak usia muda, banyak orang tumbuh dengan impian untuk hidup bergelimang harta. Hal ini sangat terlihat dalam serial televisi Turki. Jika Anda menonton drama apapun, pola ceritanya seringkali mirip. Kisah antara pria kaya dan perempuan sederhana namun cantik. Sang pria jatuh cinta dengan cepat. Mereka berusaha bersama, tetapi berbagai konflik dan intrik terus menghalangi. Keluarga si pria biasanya tidak setuju dan mempersulit hubungan tersebut. Menariknya, meskipun cerita seperti ini diulang berkali-kali, masyarakat tetap menikmatinya tanpa merasa bosan. Orang Turki memang menyukai drama dan konflik emosional. Mereka menonton kisah-kisah tersebut, mengambil inspirasi, dan membayangkan diri mereka berada dalam kehidupan yang lebih mapan secara finansial. Merek juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berusaha membeli barang bermerek terbaik yang masih bisa mereka jangkau, lalu menunjukkannya di media sosial. Dengan daya beli yang terbatas, gaji yang relatif kecil, dan harga barang yang tinggi, memiliki satu barang bermerek saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri dan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dalam hal konsumsi alkohol, Turki menerapkan kebijakan yang cukup ketat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menjauhi alkohol yang tercermin dari tingginya pajak pada minuman beralkohol. Akibatnya, banyak orang tidak mampu membelinya. Sebagian yang sudah terbiasa mengonsumsi alkohol bahkan beralih ke produksi minuman ilegal rumahan yang tentunya memiliki resiko tersendiri. Namun jika berbicara soal makanan, Istanbul benar-benar menonjol.
Anda bisa menemukan hampir semua jenis cita rasa di kota ini. Masakan Turki mewarisi kekayaan kuliner dari masa Kekaisaran Ottoman, sehingga masyarakatnya tidak merasa perlu bergantung pada masakan asing. Mereka percaya diri dengan budaya kuliner mereka dan memang layak untuk itu. Hampir semua orang yang mencoba makanan Turki di Istanbul jarang merasa kecewa. Bahkan dalam berbagai peringkat internasional, masakan Turki sering dianggap sebagai salah satu yang paling kaya di dunia. Dalam sektor pariwisata, dua ikon terbesar Istanbul tanpa diragukan lagi adalah Hagia Sophia dan Blue Mosque. Hagia Sophia yang dulu berfungsi sebagai museum, kini kembali digunakan sebagai masjid. Sementara itu, Blue Mosque dengan 6 menaranya tampak begitu megah. Kedua bangunan ini saling berhadapan dengan sebuah alun-alun luas di tengahnya. Hampir setiap wisatawan yang datang ke Istanbul pasti mengunjungi tempat ini setidaknya sekali. Karena pentingnya kawasan tersebut, jalan-jalan dan area di sekitarnya selalu dijaga kebersihannya dengan sangat baik. Masyarakat Turki bangga menampilkan tempat-tempat bersejarah mereka dalam kondisi terbaik. Pola pikir ini juga tercermin dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya ketika menerima tamu, keluarga biasanya menjamu mereka di ruang tamu terbaik, ruangan yang paling luas dan paling rapi dibandingkan bagian rumah lainnya. Pernikahan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Istanbul dan Turki secara umum. Jika sepasang kekasih menikah tanpa mengadakan pesta, hal tersebut sering dianggap memalukan. Orang-orang menyukai perayaan besar dan cenderung tidak menerima pernikahan tanpa acara. Namun generasi muda, terutama di Istanbul, mulai mengubah pandangan ini. Banyak dari mereka yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai prioritas utama dalam hidup. Istanbul adalah kota yang hampir tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan di malam hari, Anda masih bisa menemukan berbagai tempat yang sesuai dengan suasana hati Anda. Atau jika ingin suasana yang lebih tenang, Anda bisa berjalan santai di jalanan tua yang penuh pesona di kawasan Kuzguncuk di Üsküdar. Kawasan yang sering dikaitkan dengan gaya hidup mewah, model dan kalangan kaya dari Timur Tengah adalah Nişantaşı, salah satu distrik paling elit di kota ini. Perlu diingat, Istanbul adalah kota penuh kontras. Ada area yang terasa seperti India, ada yang menyerupai Paris, bahkan ada yang mengingatkan pada New York. Namun di sisi lain, terdapat juga kawasan permukiman informal yang terasa kurang aman dan sulit diprediksi. Pada akhirnya, semua kontras inilah yang membentuk karakter unik Istanbul, sebuah kota dengan berbagai wajah yang hidup berdampingan. Dan dengan itu, kita sampai di akhir perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.